Perkenalkan, nama saya Mas Ayu Dewi Lestari, kelas 12 Teknik Telekomunikasi. Akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Timun Mas. Dikisahkan hiduplah seorang janda tua yang bernama Sarni. Ia hidup seorang diri dan tidak memiliki anak. Suatu hari, Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Ketika di perjalanan, ia bertemu dengan raksasa kelaparan yang meminta seorang anak untuk dimakan. Namun Sarni menjelaskan bahwa ia tidak memiliki anak. Kemudian, raksasa memberikan biji mentimun kepada Sarni dan menjelaskan bahwa Sarni akan mendapatkan seorang anak dalam waktu 2 minggu. Namun kelak, ketika anak itu berusia 6 tahun, raksasa akan kembali memintanya. Setelah waktu 2 minggu, salah satu mentimun Sarni tumbuh sangat besar. Ketika dibelah, terdapat seorang anak perempuan di dalamnya. Kini Sarni hidup tidak lagi sendirian karena kehadiran Timun Mas yang menyertai Sarni. Suatu ketika, raksasa datang untuk menagih janji, tetapi Sarni menundanya dengan alasan jika semakin dewasa akan semakin enak juga rasanya. Dan tentu saja raksasa menyetujui saran Sarni. Di suatu malam, Sarni bermimpi Timun Mas diminta bertemu dengan petapa yang ada di gunung. Ketika bangun di pagi harinya, Sarni langsung meminta Timun Mas untuk mencari petapa itu di gunung. Setelah bertemu dengan petapa tersebut, Timun Mas menceritakan semua yang sebenarnya terjadi kepada petapa tersebut. Setelah mendengar cerita tersebut, petapa memberikan 4 bungkusan kecil terhadap Timun Mas dan menjelaskan cara penggunaannya. 4 kantong itu isinya biji mentimun, garam, jarum, serta terasi. Jika dikejar oleh raksasa, Timun Mas diminta untuk melemparkan satu persatu isi kantong tersebut. Kemudian, Timun Mas berpamitan pulang ke rumah sesudah mendapatkan kantong-kantong tersebut. Untuk menagih janjinya, esok harinya sang raksasa datang kembali. Sarni meminta kepada raksasa agar tidak mengambil anaknya. Hal ini karena Sarni sangat mencintai dan menyayangi anaknya. Bahkan ia juga rela menawarkan dirinya sebagai ganti Timun Mas. Tetapi raksasa marah dan menolak tawarannya. Timun Mas kemudian keluar dan menantang raksasa karena merasa tidak tega melihat Sarni diperlakukan seperti demikian. Timun Mas pada lemparan pertama melempar isi kantong biji mentimun. Raksasa mampu saja melewati tanaman mentimun yang melilit pada tubuhnya dan tetap mengejar Timun Mas. Lemparan yang kedua adalah berupa jarum. Seketika tumbuhlah pohon-pohon bambu yang tinggi serta tajam. Walaupun kaki raksasa berdarah, namun tetap saja bisa mengejar Timun Mas. Lemparan yang ketiga, Timun Mas menabur garam. Seketika muncullah lautan, tetapi raksasa tetap bisa melewatinya dengan mudahnya. Lemparan yang terakhir, Timun Mas menaburkan terasi. Terbentuklah suatu lautan lumpur yang mendidih. Raksasa tersebur dan ke dalam lautan lumpur mendidih tersebut dan mati. Sesudah kejadian tersebut, Timun Mas dan Sarni hidup